Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari jurusan PJJ Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas semester saya dari mata kuliah manajemen rantai pasok, yaitu mengelola rantai pasok global. Di sini saya akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama yaitu konsep dasar dari rantai pasok global. Yang kedua yaitu komponen utama pengelolaan rantai pasok global. Dan poin yang ketiga yaitu strategi pengelolaan dari rantai pasok global. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tantangan pengelolaan dari rantai pasok global. Langsung saja ke poin pertama yang akan saya bahas, yaitu konsep dasar dari rantai pasok global. Di sini saya akan membahas definisi rantai pasok global dan tujuan utama pengelolaan rantai pasok global. Definisi dari rantai pasok global. Apa sih rantai pasok global? Apa sih rantai pasok? Rantai pasok juga dikenal sebagai supply chain. Dalam bahasa Inggris merupakan jaringan yang terdiri dari berbagai organisasi, sumber daya, aktivitas, data, dan teknologi yang menghasilkan produksi dan distribusi barang dan jasa dari pemasok bahan mentah hingga ke konsumen akhir. Lalu rantai pasok mencakup berbagai proses dan aliran seperti produksi, pengolahan, transportasi, penyimpanan, dan distribusi produk. Lalu, apa itu rantai pasok global? Rantai pasok global atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu global supply chain adalah jaringan sistematis dari berbagai aktivitas, teknologi, dan bisnis yang terlibat dalam proses produksi, pengangkutan, dan distribusi barang dan jasa di seluruh dunia. Ini mencakup segala hal mulai dari membeli bahan mentah hingga mengirimkan produk jadi kepada pelanggan akhir atau ke konsumen akhir. Lalu, tujuan dari rantai pasok global. Tujuan dari rantai pasok global itu sangat banyak. Tapi yang pertama saya akan bahas yaitu efisiensi biaya. Dari efisiensi biaya kita bisa mengurangi biaya transportasi dan penyimpanan dengan mengelola aliran barang secara efektif. Lalu tujuan yang kedua yaitu memperluas pasar. Memasuki pasar baru dan memperluas jangkauan produk ke konsumen di berbagai negara. Tidak cuma di satu negara, tapi kita memasuki pasar baru dari berbagai negara atau negara asing. Yang kedua yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Menyediakan produk dengan cepat kepada konsumen di berbagai lokasi geografis dan menawarkan pilihan produk yang lebih beragam kepada konsumen. Dan tujuan yang keempat yaitu peningkatan kualitas produk. Mengimplementasikan standar kualitas yang tinggi di semua tahap rantai pasokan dan bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan bahan baku dan produk setengah jadi berkualitas tinggi. Lalu poin kedua yang saya akan bahas yaitu komponen utama dari rantai pasok global. Di sini saya akan menjelaskan berbagai komponen utama dalam rantai pasokan global yaitu dari pemasok, produsen, distributor, retailer, dan konsumen akhir. Langsung saja kita ke bahasannya yaitu komponen utama dari rantai pasok global. Yang pertama yaitu pemasok. Apa sih pemasok? Pemasok adalah individu, perusahaan, atau entitas lain yang menyediakan bahan mentah, komponen, atau sumber daya lain yang diperlukan untuk proses produksi. Pemasok juga bertanggung jawab atas bahan baku dan bahan pendukung yang dibutuhkan perusahaan tersedia dan berkualitas baik. Yang kedua yaitu produsen. Produsen merupakan entitas yang bertanggung jawab untuk mengelola produksi, memastikan kualitas produk, dan mengubah bahan baku
dan komponen menjadi produk jadi yang siap untuk didistribusikan dan dijual ke konsumen akhir. Atau bisa dikatakan produsen itu yaitu seperti bahan pengolahannya dari bahan baku menjadi bahan jadi, kayak pabrik. Yang ketiga yaitu distributor. Distributor berfungsi sebagai perantara antara produsen dan pengecer, seperti retail, yaitu mengirimkan produk dari produsen ke titik penjualan, seperti toko grosir, pengecer, atau pembeli langsung. Distributor juga mengawasi penyimpanan dan pengiriman produk. Lalu, komponen utama dari rantai pasok global yang keempat yaitu retailer atau pengecer. Pengecer adalah mereka yang menyediakan produk secara fisik, mempromosikan produk, dan menyediakan layanan pelanggan seperti supermarket, toko eceran, pusat perbelanjaan, dan toko online. Jadi dia yang akan memasarkan produk ke konsumen akhir. Lalu ke komponen utama yang terakhir yaitu konsumen akhir. Konsumen akhir adalah orang atau organisasi yang menggunakan atau mengkonsumsi produksi akhir. Pihak yang memiliki permintaan dan membeli produk untuk digunakan atau dikonsumsi langsung disebut dengan konsumen akhir. Mereka adalah titik akhir dari rantai pasok yang menentukan keberhasilan dan permintaan atas produk yang diproduksi dan didistribusikan. Jadi itu seperti kita pelanggan yang mengonsumsi produk atau membeli produk. Langsung saja ke poin ketiga, sini saya akan membahas strategi pengelolaan rantai pasok global. Bahasan di poin ketiga yaitu bagaimana strategi dalam pengelolaan rantai pasok global. Strategi pengelolaannya yang pertama yaitu pemetaan dan analisis rantai pasok. Memetakan seluruh rantai pasok dari pemasok bahan mentah hingga pelanggan akhir, dan menganalisis risiko dan peluang di setiap tahap rantai pasok. Strategi yang kedua yaitu pemilihan pemasok yang tepat. Memilih pemasok yang andal dan memiliki reputasi baik, dan yang bisa mengawasi rantai pasokan global di bisnis. Strategi yang ketiga yaitu manajemen persediaan yang efektif. Menerapkan strategi persediaan yang tepat seperti just in time atau safety stock, dan menggunakan analisis data untuk memprediksi permintaan dan mengelola persediaan. Strategi yang keempat yaitu harus memiliki plan B. Jika memiliki rencana cadangan, maka itu adalah salah satu cara yang bisa diambil apabila rencana yang saat ini dilakukan itu salah, atau justru akan kehilangan penjualan dan membuat pelanggan frustasi. Jika di plan ini yang sekarang dijalankan, itu bisa ada kemungkinan ada yang salah, maka kita harus memiliki plan B. Poin yang keempat dalam strategi pengelolaan yaitu pemanfaatan teknologi. Mengintegrasikan teknologi seperti AI dan blockchain untuk meningkatkan visibilitas dan transparansi, dan menggunakan sistem manajemen rantai pasok untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan proses. Lalu yang keenam yaitu diversifikasi sumber daya. Tidak bergantung pada satu pemasok atau lokasi tertentu, dan menyebar risiko dengan memiliki alternatif di berbagai lokasi geografis. Lalu yang keempat yaitu poin yang keempat yang akan saya bahas yaitu tantangan pengelolaan rantai pasok global. Di bahasan ke poin keempat saya akan membahasan bagaimana apa aja tantangan dalam pengelolaan rantai pasok global. Tantangan dalam pengelolaan rantai pasok global mungkin banyak, tapi saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu
variabilitas permintaan dan penawaran. Fluktuasi permintaan yang tidak terduga dapat menyebabkan kelebihan atau kecurangan persediaan. Variabilitas dalam penawaran karena faktor-faktor seperti cuaca, bencana alam, atau perubahan kebijakan perdagangan. 2, yaitu tantangannya dalam pengelolaan rantai pasok global, yaitu perubahan geopolitik. Pengaruh dari perubahan geopolitik seperti perang dagang, embargo, dan perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan ketidakpastian politik dapat mempengaruhi stabilitas rantai pasokan. Poin yang ketiga dalam pengelolaan rantai pasok global yaitu masalah keamanan cyber yang mengintai. Masalah pada keamanan cyber ini akan menyerang rantai pasok yang menggunakan teknologi. Serangan cyber ini dapat mengakibatkan pencurian data, gangguan operasional, atau bahkan pemusnahan barang. Masalah cyber ini menurut saya ini keamanan yang harus dijaga, apalagi untuk rantai pasokan yang sudah memakai teknologi. Tantangan dalam pengelolaan rantai pasok global yang keempat yaitu keterlibatan berkelanjutan dengan pemasok. Harus membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan kerjasama yang baik dapat membantu dalam mengatasi masalah yang muncul dalam rantai pasokan dan menjaga kelancaran aliran barang. Poin yang kelima yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim ini merupakan tantangan besar bagi rantai pasok global, seperti perbedaan cuaca dari berbagai negara yang menyebabkan menghambat pergerakan barang dan merusak infrastruktur logistik. Menurut saya perubahan iklim ini perubahan yang menjadi tantangan besar karena di setiap negara itu berbeda musim. Di poin yang keenam yaitu tantangan dalam pengelolaan rantai pasok global yaitu teknologi yang semakin berkembang. Kemajuan teknologi ini mengubah cara rantai pasok yang dijalankan karena harus terus memperbarui pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan efisiensi operasional. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.